Ini adalah Dali Opticon 2 Mark II, dan ini adalah SB Acoustic Tiva 6. Dua-duanya speaker pasif, bookshelf juga, dan punya DNA Denmark. Tapi bedanya, yang satu pure dari Denmark, mulai dari desain, teknologi driver, perakitan, semuanya ada di Denmark. Yang satu lagi blasteran Denmark Indonesia. Dalam artian, desainnya di Denmark, tapi perusahaannya, drivernya, dan seluruh pembuatannya sepenuhnya ada di Indonesia. Proses pembuatannya apa kayak badminton ya, lempar-lemparan antara pemain Indo dengan Denmark. Nah, di video kali ini kita mau compare kedua speaker ber-DNA Denmark ini. Kira-kira mana yang lebih superior? Yang Indo Blaster Denmark atau yang asli Denmark? Kita juga ada cek sound, jadi jangan sampai ke skip. Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, kita pengen infoin dulu nih, kalau Shanghai International Top Audio Visual Show ke-32 segera digelar. Event ini salah satu pameran audiovisual terbesar di China karena akan dihadiri lebih dari 200 eksibitor dan menampilkan lebih dari 2.000 brand. Saking besar ya, event ini setara dengan pameran Warsawa dan Munich. Udah kebayangkan gimana serunya? TAS ke-32 ini akan diadakan di Shanghai International Convention Center mulai tanggal 11 Juli sampai 13 Juli 2025. Dan tahun ini, Logisonic diundang untuk meliput keseruan di sana. Kamu tertarik juga untuk datang langsung dan lihat pamerannya? Cek informasi selengkapnya di siaf.com.cn atau kontak WhatsApp Logisonic di 0811 899 5380. Sebelum bahas produknya, kita perlu tahu sedikit tentang Denmark dan industri audionya. Pasti kalian udah familiar dengan merek-merek audio Denmark seperti Dali, Bang & Olufsen, Dynaudio, dan masih banyak lainnya. Tapi yang menarik buat kalian tahu adalah seberapa besar dan seberapa diperhatikannya industri audio di Denmark. Ada 1.100 perusahaan yang bergerak di bidang audio dan sound di Denmark. Dan ekspor mereka di bidang audio mencapai 68 miliar krone atau setara 164 triliun rupiah. Nilai ini mencapai 4% dari total ekspor negara Denmark. Selain karena kemampuan inovasi dan teknologinya, alasan majunya audio di Denmark juga karena industrinya didukung oleh pemerintah Denmark dengan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Danish Sound Cluster, yaitu lembaga yang menghubungkan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya dan juga dengan institusi penelitian yang semuanya berfokus di bidang sound dan audio. Dengan harapan tentunya untuk semakin mendorong inovasi dan kolaborasi. Kegiatan Danish Sound Cluster ini ada banyak banget, mulai dari webinar, workshop, networking, project-project inovasi, sampai entrepreneurship. Dan lembaga ini juga terbuka untuk internasional, jadi nggak cuma orang-orang Denmark aja yang ada di dalamnya. Pemerintah Denmark juga tidak ragu-ragu dalam berinvestasi pada sektor ini. Berdasarkan pada data terbaru tahun 2025 dari Danish Sound Cluster, pemerintah Denmark itu invest pada R&D di bidang sound dan audio sebesar 6 miliar krone atau setara dengan 13 triliun rupiah. Buat gambaran aja, anggaran pendidikan tinggi Kemendikbud tahun 2024 itu 56,1 triliun rupiah. Jadi ini udah hampir 23%-nya dan cuma buat audio aja. Jadi jelas banget kalau Denmark itu adalah negara yang sangat serius dalam bidang teknologi audio. Dan mari kita coba nikmati keseriusan mereka melalui merek Dali. Dali ini bisa dibilang pemain lama di perusahaan audio dan sound teknologi asal Denmark. Mereka berdiri sejak tahun 1983 dan udah banyak banget menghasilkan produk-produk speaker. Kayak ada seri Core, Epicore, Epicon, Rubicon, Oberon, dan lain-lainnya. Yang ada bareng kita ini adalah speaker Dali seri Opticon 2 Mark II. Speaker ini two-way dan made in Denmark 100%. Mulai dari perakitan, pengujian, QA/QC hingga finishing, semua dilakukan di Denmark. Harganya dijual sekitar 18 jutaan rupiah. Di depan ada dua driver, di mana tweeternya berukuran 29 mili atau 1 inci lebih dikit, jenisnya lightweight soft dome. Diameter tweeter ini lebih besar sedikit dari seri yang Mark I, sehingga bisa menghasilkan distorsi yang lebih rendah, power handling lebih tinggi, dan response frekuensinya lebih extended ke bagian mid frekuensi. Makanya crossovernya bisa di 2000 Hz. Untuk woofernya berukuran 6,5 inch berbahan serat kayu yang khas dari Dali. Ini bukan baret ya itu ya.
Woofernya didesain untuk memenuhi prinsip low loss, low distortion, dan low coloration. Meskipun Dali klaimnya ini low loss, tapi sebenarnya ini nggak related sama sensitivitasnya ya. Karena kita lihat sensitivity-nya ini adalah 86,5 dB pada 2,83 volt. Dan ini adalah speaker 4 ohm, jadi itu power pada 2 watt. Berarti kalau di 1 watt ini cuma 83,5 dB. Sebenarnya nggak masalah-masalah amat, cuman kamu perlu ketahui, kamu harus sesuaikan sama amplifier kamu. Frekuensi range-nya ada pada plus minus 3 dB di 59 sampai 25.000 Hz dengan maksimum SPL 107 desibel. Kita lihat pengukuran Dali di ruangan kami. Salah satu yang paling menarik dari speaker ini adalah baunya. Waktu pertama kita buka itu langsung ada bau kayu yang kayak di studio musik gitu ya. Nah itu wow, bau kayu Denmark mungkin. Bau khas kayu ini sebenarnya agak jarang kita temuin di produk lain. Nah tapi kalau ngomongin tampilannya, Dali Opticon 2 ini punya tampilan eksterior yang cukup elegan. Jadi kabinetnya bentuknya kotak gitu ya dengan ujung-ujung yang runcing. Dilengkapi juga dengan pattern kayu yang bikin makin estetik. Di dalam kabinetnya juga terdapat penyekat yang di bagian depan setebal 25 mili dan penyangga internal juga ekstra yang dapat menghilangkan resonansi panelnya. Dali Opticon juga dilengkapi dengan grill yang tampilan grillnya sendiri ini juga menarik. Ini ada pola heksagon ya kalau di bagian belakang dan jenis kainnya juga cakep nih. Ini seratnya nggak rata ya, jadi nggak teratur kayak barang seni atau kanvas gitu ya. Dan juga dilengkapi dengan tentunya logo Dalinya yang khas. Efek dari grillnya kalau dipasang cuma terasa sedikit aja, jadi memang agak bindeng sedikit suaranya. Lebih lega kalau misalnya nggak pakai grill. Tapi kalau nggak benar-benar merhatiin banget ya nggak bakal berasa sih. Bisa dilihat di frekuensi responsnya antara pakai grill sama enggak. Atau coba dengerin cek sound kita sekilas ini. Selama tes, kami lebih sering dengerin dia dalam keadaan dibuka grillnya, jadi nggak pakai grill. Dan kalau Opticon 2 ini desainnya ini kalem dan elegan. Speaker yang satunya agak lain bahasa desainnya. Gimana ya bilangnya? Lebih bold? Langsung aja kita ke B-roll deh, kita lihat sendiri ya. Adalah speaker Tiva 6 dari SB Acoustic yang harganya 16 jutaan rupiah. Bentuk dan warnanya bener-bener stand out banget dengan finish glossy warna merah hitam yang dikit lagi udah jadi bendera Jerman. Ini adalah varian bookshelf dari seri Tiva karena waktu pameran kemarin juga ada varian floor standingnya namanya Tiva 8. Kalau Opticon 2 itu full semuanya dibuat oleh Denmark, speaker yang satu ini cuma proses desainnya aja yang di Denmark. Tapi semua teknologi di dalamnya itu dibuat dan dikembangkan oleh brand lokal asli Indonesia, yaitu si SB Acoustic tadi. Speaker Tiva ini saya juga bingung nih launching date-nya kapan ya. Kayaknya belum launching deh, karena di websitenya juga belum ada. Tapi kita lihat dia pertama di AHEAC 2024 kemarin. Sekilas tentang SB Acoustic. Jadi ini adalah brand dari perusahaan bernama Sinar Baja Elektrik dan dia merupakan produsen loudspeaker di Indonesia. Saya nggak tahu dia terbesar apa enggak, tapi dia besar banget sih. Dan dia sudah berdiri sejak 1981, jadi udah lebih dulu daripada Dali. Perusahaan ini berada di Surabaya dan mengerjakan produk yang ditawarkan di pasar-pasar internasional kayak Eropa, Australia, Asia tentunya, dan Amerika Serikat. Mereka jadi pemasok OEM atau ODM untuk berbagai produk seperti lifestyle, hi-fi, high-end, otomotif, hingga audio profesional. SB Acoustic sendiri sebetulnya lebih terkenal untuk jual drivernya, jadi woofer, tweeter gitu ya, pasif radiator yang kayak gitu-gitulah. Dan kemudian orang beli untuk dibikin speaker sesuai desainnya masing-masing. Atau ada juga speaker yang jenisnya itu adalah kit, jadi orang beli dan dirangkai sendiri sebagai DIY. Mereka sendiri ngaku kalau pasar mereka itu lebih banyak di barat, kayak di Amerika Serikat daripada di Indonesia. Nah, untuk desain speakernya, ini dikerjakan oleh Danesian Audio yang ada di Denmark. Sebagai catatan, Danesian Audio ini juga perusahaannya Sinar Baja. Cuma ya kerjanya di Denmark aja, jadi Danish plus Indonesian sama dengan Danesian. Karyawannya ya orang Denmark. Gila nggak sih, Sinar Baja ini hebat banget. Kolaborasi antara SB Acoustic dan Danesian Audio ini melahirkan speaker-speaker berkualitas dan berkelas internasional, termasuk salah satunya Tiva 6 ini.
Kalau dari spesifikasinya, speaker Tiva 6 ini dilengkapi dengan dua driver. Yang di bawah ini driver midwoofer dengan material natural fiber cone 6 inci. Dan yang atas ini adalah soft fabric dome, ukurannya 26 mili. Lucunya, ini kalau kalian mau coba buat sendiri, ini sebenarnya bisa banget karena driver dan tweeternya ini, woofernya, dijual terpisah. Nih, kalau penasaran, kamu bisa cari di websitenya SB Acoustic untuk nama part woofernya tuh yang ini ya, ada di layar, dan yang tweeternya ini yang ada di layar juga. Dengan kedua driver ini, Tiva 6 punya frekuensi range pada plus minus 3 dB di 36 sampai 26.000 Hz dengan maksimum SPL 105 dB. Crossovernya itu pada 2600 Hz. Coba kita lihat hasil pengukurannya di ruangan kita. Kalau lihat dari desain kabinetnya, ini cukup unik karena Tiva 6 punya bentuk yang miring dan melebar ke bawah. Ini bukan tanpa tujuan. Desain yang melebar ke bawah ini sebenarnya untuk timing correction, agar waktu kedatangan gelombang suara dari masing-masing driver ini selaras. Jadinya suara yang sampai ke telinga itu berbarengan. Metode ini bisa membantu meminimalkan perbedaan fase antara driver dan menambah kedalaman dan presisi dari soundstage-nya. Teorinya. Bener apa enggak? Untuk tahu, ayo kita cek sound dulu. Sebagai catatan, cek sound ini sama sekali nggak bisa menggambarkan suara speakernya kalau didengar langsung. Ini cuma untuk perbandingan aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain langsung, kalian harus main ke Experience Center kita. Cek website kita, www.logisonic.id buat booking slot Experience Center. Nanti di akhir kita kasih lagi yang lebih panjangnya. Tapi kalau mau rekaman yang lebih lengkap, join jadi member di channel Logisonic. Kita bakal upload cek sound speaker-speaker yang pernah kita review secara full. Pada dasarnya, apa yang kita dengar di cek sound barusan sesuai dengan apa yang kita ukur. Di speaker Opticon 2 yang ada additional boost di high frequency dari 4 kHz ke atas, sehingga suaranya jadi jauh lebih rame, lebih bright, dan open dibandingkan sama si SB Acoustic Tiva 6. Sementara Tiva cenderung lebih neutral di high frequency-nya, tapi bassnya lebih kuat dibandingkan Opticon, jadi suaranya terdengar lebih full. Kita bahas yang Opticon sebentar. Brightness-nya ini adalah tipikal yang masih sangat menyenangkan karena lihat grafiknya juga cukup smooth ya dari crossover-nya ke atas 2 kHz sampai 20 kHz. Nggak ada yang naik turun terlalu ekstrim, jadi kita bisa bilang itu masih plus minus 3 dB. Sehingga suaranya itu nggak tajam dan nggak bikin sakit telinga. Apalagi kalau misalnya peletakannya nggak terlalu toe-in gitu ya, atau bahkan lurus aja, pasti brightness-nya akan lebih terjinakkan. Untuk Tiva 6, kami sangat kagum sama performance-nya. Ini adalah speaker yang sangat flat response-nya. Dan juga extension bass-nya itu sangat baik. Bukan cuma dengung, tapi juga clear dan bertenaga sekali. Kalau saya harus kasih satu kata yang menggambarkan suaranya, maka saya akan pilih suaranya itu berani. Kayak warnanya yang merah hitam ini bold banget, muda dan exciting. Hebat banget sih speaker Indonesia yang satu ini. Satu hal yang kami nggak begitu expect dan sayangnya kita nggak sempat ukur ya, ini adalah ketika response off axis-nya, si Tiva ini malah terdengar sedikit lebih tajam daripada Dali. Entah karena Tiva-nya yang lebar dispersinya atau Dali yang cepat sekali dia roll off-nya ketika didengarkan secara off axis. Dilihat dari responsnya, kami cukup rekomend Tiva untuk didengarkan dengan sedikit di toe-in. Kalau kita bandingkan kedua speaker ini sama KEF R3 yang kita pernah ukur di video sebelumnya, R3 itu cenderung kedengaran natural karena arah frekuensi responsnya turun kayak begini. Kalau SB Acoustic Tiva itu lebih bright sedikit karena dia betul-betul flat seperti ini. Dan Dali ini lebih bright lagi karena lebih ada presence lagi dan dia cenderung naik seperti ini. Gak ada yang salah, balik lagi, ini masalah selera suara dan juga masalah selera lagu. Lagu-lagu tertentu seperti lagu vokal jazz santai kayak Madeleine Peru, Stacey Ken, Chet Baker, Melody Gardot, atau source kayak turntable itu cocok banget dipakai di speaker Dali Opticon 2 Mark II. Sementara untuk lagu modern kayak misalnya Jacob Collier, Jenny misalnya, Lady Gaga, Snarky Puppy, Wolfpack, itu semuanya lebih kedengeran mixnya di Tiva 6. Sebenarnya dari sisi desain juga udah agak kelihatan ya. Menurut kami Opticon 2 dengan desain yang lebih elegan, warna kayu, baunya juga ya, ini memang timeless. Dan memang cocok buat lagu-lagu yang timeless juga. Sementara SB Acoustic dengan warna yang lebih modern dan seru juga cocok untuk lagu-lagu yang demikian juga. Kita belum cobain dua speaker ini dalam konfigurasi home theater, soalnya center speakernya belum ada. Tapi menurut kalian perlu dicoba nggak?
tulis di komentar ya. Sekalian juga kalian pilih, kira-kira kalau kalian lebih suka yang mana? Yang ori 100% Denmark atau yang blasteran Indo Denmark? Nah, kalau kamu belum yakin pingin cobain dulu speaker-speaker ini atau mau konsultasi lebih lanjut seputar speaker yang cocok untuk kebutuhan kamu, seperti misalnya untuk home theater atau untuk studio, nah kamu bisa hubungin kami lewat WhatsApp di 0811 899 5380. Atau kamu mau cobain dulu nih pengalaman nonton di home theater seperti apa? Bisa langsung aja book appointment di Experience Center kami dengan klik link yang ada di deskripsi. Saya Adityo dan kita ketemu lagi di video berikutnya.